salam. Mari kita bersama-sama bersikap ajali karena satu video akan masuki dalam salam. Kepada yang kami muliakan, Desa dari Lodera, para bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian sedaman, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang dhamma atau dhamma sakada dengan topik adalah awal dan akhir masalah yang langsung akan disampaikan oleh Yang Mulia Desa dari Lodera. Tapi sebelumnya kami akan informasikan mengenai masalah sekilas riwayat Sikar dan Desa dari Lodera kepada para bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian. Beliau adalah Padesa Layaka atau Biku Pembina Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Beliau juga Kepala Wihara Dhamma Soka Banjarmasin. Lahir di Juwana, Jawa Tengah, 12 Maret 40 tahun yang lalu. Yang kurang lebih tahun 64, menjadi Samenera tahun 89, waktu itu namanya Samenera Sandori, dan beliau juga tidak asing lagi bagi Wihara Meta, khususnya waktu beliau masih menjadi Samenera Sandori di Wihara Meta yang lama, karena beliau kerap kali hadir di sana. Jadi bagi Wihara Meta dan juga mungkin untuk Yang Mulia Desa dari Lodera, tidak asing lagi bagi Wihara Meta sekalian. Di samping itu dia juga di Sanggar Terawan Indonesia, posisinya adalah koordinator Padesa Layaka Indonesia bagian timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, Lombok, Bali, Irian Jaya, dan Jawa Timur. Di samping itu juga di struktur Sanggar Terawan Indonesia, beliau adalah salah satu anggota Dewan Kehormatan yang mewakili koordinator Padesa Layaka Kalimantan Timur, maksud saya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Nah, para bapak, ibu, dan saudara sekalian, Yang Mulia Desa dari Lodera ini akan menguraikan dhamma sakada dengan topik awal dan akhir masalah, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Setelah itu, kepada para bapak, ibu, dan saudara sekalian diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik tersebut. Untuk itu, marilah kita mulai, dan kita minta kesekian bagi Saudari Lodera untuk memulai. Terima kasih. Mari kita bersama menjalankan aradana di sana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
Sama Sambuddhassa Dhammo Hawi Raganti Dhamma Carinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, khususnya pembawa acara pada acara malam ini, yaitu Dhamma Sakaja, yang akan kita bicarakan bersama. Tadi sudah disampaikan membawa acara awal dan akhir masalah, yang akan saya paparkan terlebih dahulu sebagai pengantar adalah memahami kehidupan kita ini. Banyak orang dalam hidup ini tidak ingin mendapatkan masalah. Hal itu bisa kita temukan di mana-mana, bahwa hidupnya tidak ingin mendapatkan masalah. Jika mereka membuka usaha dengan harapan usaha yang dimulai, yang dirintis, supaya tidak menimbulkan masalah di dalam usahanya itu, maka sering orang yang mempunyai kepercayaan harus melakukan doa. Mereka lakukan doa itu dengan harapan semoga usaha yang dirintisnya tidak menimbulkan masalah. Bukan hanya di bidang usaha, dalam kehidupan ini, selain berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tidak menimbulkan masalah, sisi lain kehidupan, misalnya Bapak Ibu ngambil menantu atau mencari menantu, yang Bapak Ibu cari bagaimana mendapatkan menantu yang baik, yang kelak kemudian tidak membuat masalah anak Bapak, keluarga Bapak. Maka dengan berbagai macam penyelidikan atau pendekatan, bahkan lebih jauh lagi, harus sama-sama saling mengenal. Itu Bapak Ibu lakukan di dalam kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat, dengan harapan supaya membangun rumah tangga tidak menimbulkan masalah. Dan hal itu kalau kita tarik kaitkan dengan kehidupan apa saja yang akan berkaitan dengan harapan hidup ini, bagaimana hidup ini tidak bermasalah. Bukan hanya mantra, bahkan kalau mengeluarkan modal atau materi yang lebih cukup, banyak orang mau. Yang penting tidak bermasalah, khususnya dalam hal ini kesehatannya, supaya nggak bermasalah. Maka sangat wajar dalam kehidupan ini orang berharap, orang bekerja keras, orang berupaya agar hidupnya tidak bermasalah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama, namun ternyata keinginan pada umumnya agar hidup ini tidak bermasalah tidak akan bisa terpenuhi, karena berdasarkan keinginan itu saja. Justru di akhir pembahasan ini nanti akan ketahuan lebih jelas bahwa keinginan untuk hidup tidak bermasalah akan menimbulkan masalah itu sendiri. Tapi nanti dalam tahapan pembahasan yang akhir akan kita ketahui bahwa keinginan agar hidup tidak bermasalah justru malah menimbulkan masalah itu sendiri. Yang lebih perlu kita pahami
mendalam lagi adalah kehidupan ini bisa diibaratkan kayak samudra yang tidak akan lepas dari gelombangnya. Itulah hidup dan masalah. Hidup dan masalah sebenarnya adalah satu kesatuan yang amat sulit, bahkan tidak bisa dipisahkan. Seperti lautan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh gelombang itu. Mungkin gelombang itu bisa pasang surut. Sewaktu-waktu gelombang itu bisa besar, sewaktu-waktu gelombang itu kecil. Walaupun kecil, namanya lautan tidak akan pernah ditinggalkan oleh gelombang itu sendiri. Itulah sebenarnya hidup dan masalah. Masalah dan hidup menjadi satu kesatuan. Jadi apabila kita masih tetap ingin bebas dari masalah, itu memang baik. Tetapi kalau cuma hanya ingin bebas dari masalah agar hidup kita tidak bermasalah saja, baru tahapan baik saja. Baik ini akan lebih baik apabila kita mampu merealisasi niat baik kita. Bagaimana hidup ini jangan hanya ingin tidak bermasalah, tapi benar-benar kita bisa mengakhiri masalah hidup itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari-saudara, itulah pengantar untuk memasuki apa sih sebenarnya awal masalah maupun akhir dari masalah itu sendiri. Dari mana masalah itu muncul dan dari mana pula masalah itu akan kita akhiri. Kalau memang kehidupan ini dengan masalah itu merupakan satu kesatuan. Bapak Ibu, ini saya ajak kepada ayat 1, 2 Dhammapada. Dalam ayat 1 dan 2 Dhammapada menjelaskan Sang Buddha tentang adanya atau kerjanya pikiran itu sendiri. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Dia terus membentuk. Selain memimpin, pikiran itu membentuk, mengide-ide, membentuk. Apabila seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran yang tidak baik, maka penderitaan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan itu sendiri. Syair yang kedua, balikannya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran yang murni, pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Dari sinilah Bapak Ibu bisa kita pahami ajaran Sang Buddha bahwa pikiran itu sebenarnya adalah yang memulai. Dari pikiran itu juga sesungguhnya yang akan mengakhiri. Maka dalam ajaran Sang Buddha tidak diajak keluar jauh-jauh meninggalkan diri kita atau kehidupan ini, tapi diajak mengamati ke dalam yang kita kenal dengan istilah samadhi, mengeningkan cipta, agar kita mengenali apa kehidupan ini, apa sesungguhnya yang memulai untuk bergerak yang kita alami ini, agar kita mengenali itu. Kalau kita tidak mengenali apa yang terjadi pada diri kita, itu sangat sulit akan mengetahui sebenarnya siapa diri kita. Maka ajaran Sang Buddha mengajak kita untuk kembali kepada diri sendiri adalah pikiran itu sendiri yang harus kita amati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari-saudara, setelah kita mengetahui bahwa
Pikiran itulah sumbernya, dan pikiran itulah sebenarnya untuk mengakhiri masalah yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih jauh masuk kepada pembahasan pikiran itu sendiri. Manakala pikiran kita itu tidak baik, manakala pikiran kita itu belum terlatih, manakala pikiran kita ini belum mempunyai arah kepada perjalanan tentang kehidupan yang baik itu, ciri dari pikiran yang belum baik, belum tenang, belum seimbang, belum terbina, cirinya adalah menjadi sumber masalah itu sendiri. Jadi sekarang kita masing-masing hendaknya harus mengenali pikiran kita. Pikiran kita ini sudah baik atau belum baik. Anggap saja kita ambil dalam pembahasan lebih dulu ini pikiran yang belum baik. Entah pikirannya siapa saja, ciri daripada pikiran yang belum baik, dia akan menjadi sumber dari masalah hidup ini. Jadi kalau pikiran kita belum tenang, pikiran kita belum terlatih, pikiran kita belum baik, kita mempunyai sumur masalah itu sendiri. Satu. Yang kedua, pikiran yang belum baik, pikiran yang belum tenang, pikiran yang belum terkendali, selain dia menjadi sumber masalah hidup ini, dia akan menjadi fotokopi masalah itu sendiri. Menggandakan sifat pikiran yang belum baik, dia akan bekerja dengan sendirinya, menggandakan masalah itu sendiri. Kita kembali pada ciri yang pertama, misalnya pikiran kita belum baik. Apa saja dalam kehidupan, khususnya diri kita ini, akan jadi masalah. Karena pikiran yang tidak baik, duduk kita pun tentu saja tidak baik. Kalau kita bicara pun tidak baik. Kalau kita berjalan pun tidak baik. Karena pikiran yang tidak baik akan mengalir itu kepada semua aktivitas, akan menimbulkan masalah. Andai kata kita disuruh makan, pikiran yang tidak baik akan berkomentar, makanan kok begini terus setiap hari, akan menimbulkan masalah dengan makanan itu sendiri. Nanti kalau diganti makanannya tidak jenisnya itu saja, jenisnya variasi, agak enak, pikiran yang belum tenang, pikiran yang belum baik akan berkomentar, makanan ini memang enak, tapi kenapa sih kok cuma sedikit sekali yang diberikan saya? Jadi akan menimbulkan masalah tentang makanan yang biasa-biasa begitu, rutin dimasakkan, masalah. Makanan enak, tapi karena enaknya itu makan banyak pun rasanya sedikit, akan menimbulkan masalah juga. Makanan ini memang enak, tapi kenapa sih saya cuma dikasih sedikit? Ciri daripada pikiran yang belum baik, pikiran yang belum tenang, akan menimbulkan masalah. Itu baru makanan. Hidup kita kan bukan hanya berkaitan dengan makanan saja. Selain kita makan, kita minum. Pikiran yang belum baik akan membuat masalah dengan minuman itu sendiri. Saya sebenarnya nggak suka minum teh. Saya sukanya air putih. Bikinkan air putih karena dia membuat masalah dengan minuman teh. Nanti kalau setiap dia datang dikasih air putih, orang kok terus-terusan dikasih air putih begini, sesekali dong dikasih yang lain. Minuman juga akan menjadi sumber masalah. Sebenarnya bukan minumannya tadi, pikiran yang belum baik akan mempermasalahkan minuman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita kan bukan hanya makan dan minum. Kita mempunyai aktivitas dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan apa saja. Nanti pikiran yang nggak baik nih, yang belum tenang itu akan berkomentar kepada pembantu
akan berkomentar kepada suaminya, akan berkomentar kepada anaknya, akan berkomentar bahkan konfrontasi dengan iparnya. Jadi itu akan terus mengalir. Pikiran yang belum tenang, pikiran yang belum baik akan terus mengalir menjadi masalah kita. Satu. Yang kedua tadi sudah sempat saya sebutkan, ciri daripada pikiran yang belum baik akan menggandakan, mengada-ada. Gitu. Nanti kata misalnya anaknya lapor, ibarat cerita itu diceritakan 2 menit, anaknya cerita tentang mamanya kepada papanya. Pikiran yang belum tenang ini tadi menggandakan, cerita yang 2 menit itu bisa setengah jam. Itu otomatis Bapak Ibu, tidak dibuat-buat, kerjanya pikiran yang tidak tenang, pikiran yang belum baik, begitu dia, menggandakan. Nanti kalau misalnya istrinya minta uang belanja bulan ini, anggap sajalah 2 juta, pikiran yang belum tenang karena timbul kesalahan, diceritakan kepada temannya, kepada mertuanya, kepada yang lain-lain. Istri saya itu nggak beres, masa minta uang belanja saja berapa kira-kira? 10 juta, padahal cuma 2 juta saja. Menggandakan begitu. Kalau mendengar istrinya, siapa yang nggak panas telinga istrinya? Dikasih 2 juta, dibilang 10 juta. Ciri pikiran yang belum tenang begitu menggandakan masalah. Nah, kalau itu terjadi kepada orang sakit yang pikirannya belum tenang, bagaimana Bante? Ngeluhnya banyak. Seharusnya aduh gitu sakitnya. Karena pikiran belum tenang itu, aduhnya itu banyak sekali. Bahkan tetangganya sebelah itu bisa kedengaran. Ini orang buat gimana sakit kok begitu? Sebenarnya dia nggak buat, maunya dia nggak begitu juga. Kerja daripada pikiran yang belum tenang itu begitu, menggandakan penyakitnya itu terasa luar biasa. Nah, ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu. Selain kita mendengarkan, kita juga mencermati kerjanya pikiran itu seperti ini. Jadi pikiran yang belum tenang akan selalu menggandakan masalah. Ciri yang ketiga, pikiran yang tidak tenang adalah tidak mau menerima kenyataan hidup ini. Dia tidak mau menerima fakta hidup ini. Selain mengada-ada, dia nggak mau. Andai kata Bapak Ibu sebagai pedagang sudah untung, sudah cuan, nggak mau menerima cuannya itu juga. Wah, seharusnya cuan saya ini tidak cuma hanya 2 juta. Wujud daripada pikiran yang belum tenang tidak bisa menerima walaupun sudah cuan, apalagi murid cuan. Untung saja nggak bisa menerima. Akhirnya dia berusaha lagi, membuat sistem lebih sistematis lagi. Bagaimana cara melobi-lobi temannya, konsumennya, dan lain sebagainya. Dalam waktu tidak lama, untungnya bukan hanya 2 juta, untungnya 5 juta. Pikiran yang belum tenang, pikiran yang belum baik, walaupun untung 5 juta, nggak bisa menerima juga. Seharusnya saya ini nggak cocok kalau cuma hanya untung 5 juta. Seharusnya untung yang saya dapat ini 10 juta. Begitu terus Bapak Ibu kerjanya pikiran yang belum tenang ini. Bukan hanya berkaitan kepada keuntungan saja. Misalnya karena sama-sama dalam perjuangan organisasi maupun ikut partai politik sudah mendapatkan posisi. Karena partainya tidak menang mutlak, jadilah dia itu bupati, dijadikan bupati. Nggak bisa terima juga. Seharusnya saya ini nggak cukup hanya jadi bupati, harusnya gubernur. Sudah dapat gubernur juga jabatan belum tentu juga bisa menerima itu.
Cirinya pikiran yang belum tenang, sulit untuk menerima kenyataan hidup ini. Coba kita tarik kembali kepada uraian yang pertama, kedua, ketiga. Andai kata hidup kita itu begitu, betapa menderitanya kita. Sudah menjadi sumber masalah, apapun akan jadi masalah. Jalan kita jadi masalah, duduk kita jadi masalah, makan kita jadi masalah, minum kita jadi masalah. Masalah itu malah mengembang lagi. Ciri kedua, setelah masalah itu mengembang, gak bisa menerima kenyataan hidup. Walaupun gak bisa menerima, tetap itu datang pada diri kita, karena namanya kenyataan hidup. Betapanya menderitanya kita kalau kita tidak bisa untuk menjaga pikiran kita menjadi baik. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lain, Bapak Ibu, kerjanya pikiran juga. Apabila kita mempunyai pikiran yang baik sekarang, bukan pikiran yang buruk, pikiran yang baik, bagaimana kerjanya? Pikiran yang baik adalah tidak menjadi sumber masalah. Begitu kita berhasil mempunyai pikiran yang baik, kita tidak mempunyai sumber masalah hidup ini. Sifat yang kedua daripada pikiran yang baik yang kita miliki akan selalu menetralisir masalah yang ada. Setiap saat yang masalah itu muncul dalam diri kita sendiri maupun muncul di mana kita berada, entah itu kepada anak kita, entah kepada teman kita, entah kepada pekerjaan kita, entah dengan karyawan Anda. Ya, tanpa kita duga-duga masalah itu bisa muncul. Fungsinya pikiran tenang yang kita miliki akan menetralisir masalah itu tanpa kita suruh, otomatis kerjanya pikiran seperti itu. Dia mengatasi masalah yang muncul seolah-olah ada yang menggerakkan. Nah, ini kalau kepercayaan orang-orang dulu, oh, ada dewa yang mengatur mengatasi masalah. Nah, dalam ajaran Sang Buddha itu bekerja dengan sendirinya. Kayak kita nyalakan kompor dengan naruh panci, kasih air, karena panasnya sudah cukup, air dalam panci itu mendidih. Kalau zaman mak kita dulu, leluhur kita dulu kan bilang, hati-hati, dewa tukang mendidihkan air sudah datang. Tuh, airnya sudah mulai mendidih. Nah, dalam konsep agama Buddha, proses itu terjadi karena waktu cukup, api memanasi air, airnya mendidih. Begitu pula terjadinya pikiran kita. Apabila pikiran kita itu tenang, masalah yang muncul dari kesehatan kita, masalah yang muncul dari makanan yang harus kita makan, minuman yang harus kita minum, itu otomatis dia netralisir. Masalah yang besar menjadi kecil, apalagi masalah yang kecil akan otomatis diatasi dengan pikiran yang tenang. Ciri atau kerjanya pikiran tenang kedua. Apabila kita mempunyai pikiran tenang, langkah berikutnya, pikiran tenang itu selalu bisa menerima kenyataan hidup ini. Entah itu kenyataan bersifat pahit atau kenyataan yang bersifat menyenangkan. Nah, kita ini kan baru bisa menerima hal-hal yang menyenangkan. Kan ibu ingin anggap sajalah belanja, mendapatkan sayur yang masih segar-segar, tahu-tahu ada tukang sayur datang menawarkan sayur yang segar. Nah, ini yang saya cari, senang. Mendapatkan anaknya ranking 1, minimal ya ranking 2, dapat itu. Apa yang kita rasakan? Senang. Karena kenyataan yang baik yang kita harapkan datang. Tapi kalau hal itu terjadi sebaliknya, sudah lama nggak ketemu makanan sayur, tunggu-tunggu orang jualan sayur sulit sekali karena masih pada pulang lebaran. Misalnya, ada yang nawarkan sayur sudah agak layu-layu, nggak tertarik beli sayur itu. Sulit rasanya
menerima itu, bahkan pesan, "Man, kalau sayurnya sudah layu-layu begitu, jangan ditawarkan saya lagi ya." Itu kan wujud daripada kita nggak bisa menerima kenyataan itu. Begitu pula mengharapkan anaknya ranking 1, minimal ranking 2. Tahu-tahu setelah selesai ujian, anaknya mendapatkan ranking 1 tapi dari belakang. Kan sulit itu menerima. Akhirnya kita tersiksa karena kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi bekerjanya pikiran yang tenang tidak akan seperti itu. Selalu bisa menerima hal yang menyenangkan, bisa menerima hal yang tidak menyenangkan, bisa menerima. Dan lebih jauh lagi, dijamin aman. Aman dalam arti apa? Kalau pikiran kita belum tenang, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita itu akan marah-marah. Gak aman bukan? Tidak aman. Reaksi dari pikiran gak tenang itu akan marah-marah kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi begitu pikiran tenang, tidak akan marah. Aman. Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, pikiran yang tenang tidak akan melekat. Aman juga. Tapi kalau pikiran kita tidak tenang, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, marah-marah, mendapatkan sesuatu yang enak, melekat. Melekat ini juga bahaya. Kalau marah-marah tadi bahayanya langsung kelihatan, bisa banyak orang mengetahui, oh itu bahaya, bisa darah tinggi. Apalagi dia habis stroke. Jangan-jangan nanti kalau nggak terkendali marahnya itu bisa lewat. Bahaya yang bisa dilihat nyata. Kemelekatan akibat daripada hal-hal yang menyenangkan. Seolah-olah kalau kita menyenangi hal-hal yang baik kan sah-sah saja, malah dianjurkan. Padahal di situ ada bahaya daripada kemelekatan itu. Sulit banyak orang bisa mengetahui bahwa kemelekatan itu adalah bahaya. Hanya pikiran yang tenang saja yang akan bisa mengatasi itu. Mendapatkan enak, tidak timbul kemelekatan. Kita ini mendapatkan tidak enak, frustrasi, mendapatkan yang enak, melekati. Dua sisi bahaya. Karena pikiran belum tenang. Manakala pikiran kita sudah tenang, kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah ini Bapak Ibu, kerjanya daripada pikiran yang tenang akan mengakhiri masalah itu sendiri. Dengan cara apa? Bisa menerima masalah itu sendiri. Coba kalau kita hanya ingin hidup ini tidak bermasalah. Keinginan itu sendiri adalah gelombang masalah. Ibarat tadi saya gambarkan kan lautan kan. Pikiran kita itu ibarat air atau masalah itu sendiri. Air itu akan semakin bergelombang apabila ada angin. Angin di sini ibaratnya adalah keinginan kita. Semakin keinginan kita kuat, berarti semakin masalah kita akan semakin besar. Jadi untuk melepaskan masalah dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar ingin lepas dari masalah, tapi bagaimana kita mempunyai pikiran yang tenang sehingga mampu menerima masalah itu sebagai apa adanya. Dengan kata lain, tidak akan mempermasalahkan hidup yang memang menyatu kepada masalah itu sendiri, tetapi mampu menerima permasalahan hidup itu sendiri. Apabila kita siap menerima permasalahan hidup itu dengan tenang, reaksi pikiran yang baik, pikiran yang tenang, masalah tidak akan menjadi masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang, selanjutnya perlu kita tindak lanjuti bagaimana kita agar mempunyai pikiran yang tenang. Kalau tidak ada jalan keluarnya kan itu cerita. Sedangkan kan kita ini selain cerita, nanti kan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari cerita itu. Kalau pikiran tenang menimbulkan mengatasi masalah, pikiran tidak tenang itu akan sumber masalah, itu cuma cerita saja. Tapi sekarang bagaimana kita agar mempunyai pikiran ini tenang.
Ya, dalam ajaran Sang Buddha kita kan diajari untuk melatih pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang ini adalah harta yang sangat luar biasa. Maka ibu-ibu harus mencoba latihan meditasi. Sekarang ini meditasi tidak hanya dipraktikkan umat Buddha. Jadi kalau ibu-ibu belum latihan meditasi, perbandingannya gampang saja begini. Kalau saya ini nonton film atau nonton sinetron, kenapa saya kok tahan ya 1 jam? Duduk meditasi setengah jam kok tidak tahan? Nah, ibu-ibu harus membuat perbandingan seperti itu. Kalau nonton film, apa saja yang saya dapatkan? Kalau saya latihan duduk setengah jam, apa nanti yang kita dapatkan juga? Tentu saja duduk setengah jam itu akan merubah yang ada di dalam diri kita. Pikiran yang tidak teratur, pikiran yang labil, itu akan menjadi pikiran yang stabil. Nah, kalau kita hanya nonton film saja, paling kan dapat kesenangan sebentar, hilang. Paling tahu jalan ceritanya film itu seperti itu. Toh tidak jauh daripada itu. Untuk mengatasi masalah yang akan muncul, belum tentu bisa kita selesaikan dengan hasil nonton film itu. Nah, maka nyisikan waktu ibu-ibu untuk latihan meditasi. Di mana di wihara adakan latihan meditasi, sisihkan waktu itu untuk latihan meditasi. Nah, caranya duduk, kalau bisa duduk seperti saya begini. Setelah duduk, jaga jangan sampai ini timbulkan ketegangan. Dalam teori Buddhis sebenarnya itu langsung kepada tujuan apa yang kita cari, tetapi kadang-kadang kita tidak tertarik karena tidak dikemas. Tapi dalam latihan meditasi di tempat lain itu tidak mengarah kepada sasaran meditasi, tetapi dimainkan bentuk kemasannya. Karena kita sudah biasa main kemasan, diarahkan kepada isinya, nggak tertarik. Tapi kalau dikemas, oh nanti kalau meditasi yang punya penyakit apa saja, penyakitnya itu bisa hilang. Kemasannya itu. Nanti yang memang agak susah ketemu teman hidup akan dapat teman hidup yang baik. Dikemas seperti itu juga. Nanti misalnya kalau rezekinya buka usaha ini nggak lancar, meditasi itu cepat lakunya. Dikemas berbagai macam kemasan itu orang baru tertarik. Padahal sebenarnya tidak begitu. Latihan meditasi adalah untuk mengubah keadaan mental kita yang semula tidak teratur akan menjadi teratur. Maka kalau diajari langsung ini kadang-kadang nggak tertarik. Walaupun nggak tertarik, memang ini juga harus kita ajarkan, khususnya para biku mengajarkan kepada arah yang sebenarnya, bukan hanya main kemasan, satu kemasan ke kemasan yang lain, pokoknya menarik. Walaupun nanti akhirnya nggak menyentuh kepada isinya, yang penting menarik dan mau. Akhirnya ikut latihan juga dapat ceritanya saja, katanya bisa sembuh. Penyakit saya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau sudah begitu akhirnya nggak mau latihan meditasi lagi. Nah, kalau latihan dalam ajaran Sang Buddha setelah duduk rileks begini, jangan menimbulkan ketegangan. Nah, pikiran ini cenderung lari ke masa lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 1 kelahiran yang lalu. Nah, pikiran itu akan lari ke belakang, ke masa lalu. Di situ bisa dikatakan pesan kepada masa lalu atau pemelekatan kepada apa yang pernah kita alami. Maka pikiran cenderung lari ke masa lalu. Nanti kalau pikiran nggak lari kepada masa lalu, pikiran ini akan lari ke masa yang akan datang. Mengayal, bercita-cita, mempunyai keinginan. Nanti kalau saya sudah bisa berkembang latihan meditasi saya, dalam bacaan itu kan ada kemampuan batin. Saya kalau bisa terbang, saya akan terbang rendah-rendah. Nah, mempunyai keinginan itu muncul.
Nanti kalau saya latihan meditasi, di dalam bacaan meditasi itu akan bisa menimbulkan kesaktian. Tetangga saya menyakitin saya, setelah itu nanti akan saya kerjain dari jauh. Nah, hal-hal yang jelek maupun yang buruk bisa muncul. Nah, kalau itu muncul yang belum pernah kita alami, namanya adalah keinginan atau hal-hal yang belum kita alami. Ini adalah yang harus kita cegah. Kalau dua sisi ini bisa kita cegah, pikiran tidak lari kepada masa lalu, pikiran juga tidak lari kepada masa yang akan datang, baru kita arahkan kepada saat ini. Saat ini kita sedang apa? Saat ini kita sedang duduk. Saat ini kita sedang ada di dalam masalah. Menyadari, penyadaran diri kita. Nah, setelah relax, sadar pada saat ini, irama nafas secara alami kita gunakan sebagai objek. Tarik nafas, hembus nafas, pikiran lari ke pekerjaan. Loh, saya ini kan latihan meditasi, kenapa pikiran saya lari ke pekerjaan? Sadar kepada itu. Kita kembalikan lagi. Tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas. Pikiran mengayal. Nanti kalau saya bikin rumah, saya akan bikin taman yang luas. Saya ini kan meditasi, kenapa pikiran lari ke sana? Tarik lagi. Tarik nafas, hembus nafas. Pikiran lari itu terus. Nah, Bapak Ibu, kalau pikiran itu seperti itu, itulah normal di dalam proses melatih pikiran agar bisa tenang. Nanti finalnya sejauh mana keuletan kita itu belajar dan sebesar apa kekotoran batin kita itu yang sedang bekerja. Kalau kekotoran batin kita yang membawa lari pikiran ke masa lalu dan masa yang akan datang itu kuat sekali, sedangkan upaya kita ini lemah, pikiran nggak bisa tenang-tenang. Pikiran tetap akan lari terus. Tetapi kalau terjadi satu proses dalam pelatihan itu, perubahan terjadi pada diri kita, pelatihan kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Seiring dengan itu juga kekotoran batin kita semakin turun, semakin turun, semakin turun, akan terjadi ketenangan pikiran itu sendiri. Namun namanya tenang, akar daripada kekotoran masih ada. Suatu saat kalau nggak kita latih juga akan menjadi energi untuk pikiran ini lari lagi. Nah, proses untuk pelatihan pikiran agar pikiran kita tenang, kita harus rajin melatih duduk. Melatih duduk, mengamati pikiran, terpusat kepada objek atau tidak. Kalau terpusat pada objek kita sadari, kalau tidak kita kembalikan lagi. Terus seperti itu caranya, akhirnya pikiran kita itu bisa menjadi tenang. Nah, kalau pikiran kita bisa menjadi tenang, tadi sudah saya sampaikan, itu untuk mengatasi masalah atau mengakhiri masalah dengan pikiran. Ini pengatasan masalah yang paling tinggi. Kalau ini belum bisa, ada tahapan-tahapannya. Karena masalah itu pada dasarnya bisa kita atasi dari 3 tahapan. Jenis masalah yang memang bisa diatasi dengan kerja keras, jenis masalah yang bisa kita atasi dengan sabar, gunakan kesabaran, jenis masalah yang bisa kita atasi dengan ketenangan pikiran atau menerima masalah sebagai masalah itu sendiri. Nah, tahapan yang pertama adalah masalah dalam kehidupan kita ini bisa kita selesaikan dengan berjuang keras. Misalnya sebagai pengusaha, karena baru perintisan pengusaha, bagaimana harus menawarkan produknya, bagaimana harus menjaga konsumennya yang sudah ada, dan bagaimana harganya itu agak miring walaupun kualitasnya bagus dibandingkan yang lain. Nah, ini memerlukan perjuangan yang keras. Nanti permasalahan dagangan kita yang tidak laku itu akan bisa diselesaikan, bisa laku. Karena kita mempunyai pelanggan yang banyak, kita mempunyai barang yang berkualitas, kita mempunyai harga yang tidak terlalu tinggi, bisa dijangkau masyarakat pada umumnya.
Namun untuk mengenalkan itu semua, untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada pada kita pelayanan dengan baik, tidak gampang. Harus bekerja dengan keras. Nah, ini masalah tidak lakunya barang akan bisa kita selesaikan dengan usaha keras. Yang kedua, ada jenis masalah diusahakan dengan keras pun tidak selesai. Dengan semangat juang kayak apapun tidak selesai. Karena jenis permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan dengan usaha keras, tetapi dengan kesabaran menggunakan waktu. Dan ada istilah mengatakan nanti waktu kan yang akan membuktikan saya benar atau salah. Karena dijelaskan kayak apapun nggak mau tahu. Ditunjukkan ini yang benar, ini yang tidak benar, nggak mau tahu juga. Dalam keadaan orang sedang emosi, dalam keadaan orang sedang tidak percaya, dalam keadaan orang yang tidak memerlukan penjelasan, orang yang sedang emosi itu disuruh tenang, nggak mau. Yang nyuruh tenang malah diapakan? Diprototin, malah disalahin. Dalam keadaan emosi. Namun yang perlu kita ketahui bersama dalam kehidupan, emosi kan tidak terus-terusan. Suatu saat emosi itu akan mereda. Waktu yang akan menjawab itu. Orang kan tidak selamanya menolak penjelasan. Di waktu-waktu tertentu dia memang nggak perlu penjelasan. Dijelaskan kayak apapun nggak mau tahu. Tapi suatu saat dia malah akan tanya, saya ingin tahu yang sebenarnya itu kayak apa sih. Nah, kalau sudah saatnya seperti itu, baru masalah itu akan bisa diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya semangat saja untuk menyelesaikan permasalahan. Anak Anda misalnya nakal, tidak hanya semangat untuk menyelesaikan dengan disiplin pekerjaan, disiplin mendidik anak saja, belum tentu itu menyelesaikan masalah. Kita juga harus mengetahui umur anak kita itu bergaul dengan siapa, dan sudah cocok belum ini diterapkan cara seperti atau nasihat yang akan kita berikan. Nah, ini perlu waktu. Kalau kita hanya bermodal semangat saja, akan benturan kepada anak kita sendiri. Jadi masalah yang kedua ini bisa diselesaikan dengan waktu, menggunakan kesabaran. Kita harus sabar manakala masalah itu terjadi pada diri kita. Kalau tidak bisa kita selesaikan dengan usaha yang keras. Gunakan kesabaran, mainkan waktu. Yang terakhir tadi adalah masalah yang tidak kita permasalahkan apabila pikiran kita tenang dengan menggunakan latihan meditasi. Jadikanlah pikiran kita itu pikiran yang tenang, maka pikiran yang tenang akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Kalau pikiran kita tidak tenang, pikiran kita yang tidak tenang itu adalah sumber atau awal dari masalah ini. Jadi awal maupun akhirnya masalah tergantung pada pikiran kita. Sejauh mana kita mampu mengendalikan pikiran kita, awal masalah itu tidak akan muncul, tapi akhir masalah itulah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, itulah yang bisa saya sampaikan untuk mengantarkan Bapak Ibu menanyakan permasalahan yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu awal dan akhirnya masalah itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan uraian dari Yang Mulia Majelis Adat Wiratera. Nah, pada malam hari ini tadi kurang lebih sekitar jam 7.20 sampai jam 8.10 ya, kira-kira 1 jam terjurahkan oleh Yang Mulia Majelis Adat Wiratera. Kami memberikan kesempatan kepada para Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Mic telah kami sediakan 2 untuk sebelah kiri
pria dan sebelah kanan wanita. Untuk itu kami persilakan siapa yang mau juga bertanyakan, silakan ambil mic-nya sendiri atau dibantu sama saudari Denny kalau yang mau maju bertanya. Silakan para bapak ibu dan sekalian. Bagaimana caranya kita berdoa dalam agama Buddha, dan apakah kita juga bisa meminta atau memohon sesuatu dalam doa kita? Yang kedua, bagaimana caranya berdoa agar kita terhindar dari itu? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena ini sering ya digunakan kehidupan bermasyarakat. Mengingat saudara-saudara kita juga melakukan hal itu, maka ada kecenderungan kita sebagai umat Buddha kadang-kadang bertanya-tanya dalam diri sendiri, apakah ada ya doa dalam agama Buddha? Apakah boleh ya diperbolehkan agama Buddha ini memohon dan lain sebagainya? Pertanyaan ini sangat sering sekali. Dalam agama Buddha, berdoa sebenarnya tidak ada larangan, selama berdoa itu dilakukan bisa melahirkan atau membuat kebaikan. Tetapi kalau doa tidak melahirkan atau membuat orang itu berbuat baik, itu yang tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Namun perlu kita ketahui, dalam kehidupan khususnya belajar Dhamma ini, tidak hanya cukup menjadi orang baik saja. Selain kita diajari untuk menjadi orang baik, salah satunya cara doa tadi, doa yang bisa melahirkan, bisa membuat seseorang menjadi baik, itu tidak dilarang. Yang perlu saya tambahin di sini adalah dalam belajar Dhamma, dalam kehidupan ini tidak cukup hanya menjadi orang baik, tapi juga harus menjadi orang yang mengerti atau pandai atau tahu tentang kehidupan ini. Karena kalau cuma hanya berdoa menjadikan dirinya baik saja, tapi tidak tahu, nanti akhirnya menjadi orang yang baik tetapi bodoh. Kalau orang baik tapi bodoh kan kurang bagus. Ada orang yang pintar tetapi juga kalau tidak berbuat baik, pintar, tahu, tetapi orangnya tidak baik. Nah, ini juga nggak ketemu dalam agama Buddha. Dalam ajaran Buddha adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik, juga tahu atau pintar tentang kehidupan ini. Maka hal ini yang akan saya kaitkan dengan pertanyaan bagaimana doanya agama Buddha. Doanya dalam agama Buddha itu bisa baca Vandana, bisa baca Nisarana, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, bisa juga selama itu membawa kebaikan. Bisa juga Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selama itu bisa membawa pikiran kita baik, tidak dilarang. Tapi saya ulang lagi, hidup ini tidak hanya cukup menjadi baik, harus pandai. Takut saya nanti kalau cuma hanya penekatannya baik begini, mempunyai istri yang sedang hamil, ngidam mangga muda, sedangkan dia itu sebagai petani singkong misalnya, di bawah pohon singkong berdoa, karena niatnya kan baik. Duh Sang Buddha, duh para dewa, duh yang menguasai alam semesta ini, karena saya sebagai petani singkong, istri saya mengidam mangga muda, berbuahlah singkong ini mangga muda. Kan ini kan suami yang baik kan, suami yang baik. Karena di dalam ajaran Sang Buddha juga diperbolehkan doa. Takut saya menjadi suami yang baik tapi nggak tahu gitu. Nah, jangan sampai itu. Jadi boleh saja berdoa karena
Selama itu masih melahirkan kebajikan tidak dilarang, tetapi doanya harus mengerti. Singkong juga harus didoakan singkong. Karena saya petani singkong, semoga singkong saya ini buahnya besar-besar, walaupun juga buah singkong. Ya begitu doanya. Ini doa pintar gitu. Doa menjadi orang baik nanti tahu. Jangan sampai nanti suatu saat begitu. Ini yang saya khawatirkan. Nah, pada dasarnya dalam agama Buddha itu tadi, Bapak Ibu, doa atau memohon atau supaya bebas dari mimpi buruk sewaktu tidur, itu semua adalah akibat dari perbuatan baik kita. Apabila kita mempunyai perbuatan baik, ya, tidak usah memohon, dikasih. Yang ngasih siapa? Akibat dari karma baik. Tidak usah memohon sebenarnya. Kalau karma baik itu ada, akan berakibat baik juga. Tetapi kalau kita mohon kayak apapun, berdoa kayak apapun, kalau tidak mempunyai karma baik, doa itu istilah umum nggak dikabul-kabulkan. Atau dengan konteks agama Buddha, karma baiknya karena nggak ada, ya nggak terkabul-kabul, karma baiknya nggak akan berbuah karena tanaman baiknya tidak ada. Daripada umumnya doa itu digunakan dengan konteks kepercayaan lain. Kalau dalam agama Buddha itu berbuat baik. Karena ini ringkesan dari berbagai macam bentuk doa yang akan bermuara kepada perbuatan baik. Mengapa dalam agama Buddha tidak menekankan kepada doa tetapi kepada perbuatan baik? Karena hidup ini menurut agama Buddha tidak diatur kekuatan tertentu yang di atas. Maka kita tidak harus melobi kepada dewa rezeki, kepada dewa misalnya dewa umur panjang. Kita tidak melobi ke situ. Duh dewa yang membuat umur panjang, aku ingin umur panjang, kasihlah dewa pembawa umur panjang. Nah, kita tidak harus begitu. Namun bagaimana kita harus membuat sebab-sebab usia panjang itu. Ya, ini bedanya. Karena dalam agama Buddha hidup ini bukan ditentukan, tetapi menentukan. Kita menentukan buat karma baik atau karma buruk. Kita yang menentukan. Kita tidak ditentukan. Dan kamu karma baik saja, dan kamu karma buruk saja. Nah, tidak ada yang menentukan begitu. Nah, ini kalau dari sudut pandang agama Buddha, hidup ini bukan ditentukan, tetapi hidup ini adalah pilihan. Tergantung kita. Maka Bapak Ibu ini mau keluarga atau tidak keluarga, pilihan dalam agama Buddha. Keluarga atau tidak keluarga, atau nggak keluarga, mau jadi biku, pilihan juga. Gitu. Sudah ditakdirkan jadi biku ini. Dan nanti kalau lepas jubah, ditakdirkan nggak jadi biku. Nah, itu nggak pas gitu. Jadi dalam agama Buddha ini pilihan. Disitulah yang akan membedakan dalam agama Buddha itu tidak menggunakan istilah doa, tetapi menggunakan istilah berbuat karma baik. Karena dengan adanya karma baik nanti apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Walaupun kita menginginkan, kalau nggak mempunyai karma baik tidak bisa tercapai. Ya, jadi memohon itu pada umumnya konteks orang yang ditentukan. Jadi memohon, tapi karena agama Buddha tidak ditentukan tapi menentukan, maka dianjurkan berbuat baik. Kalau pikiran kita itu bersih, pikiran kita itu tenang, itu jarang mimpi. Andai kata mimpi bukan rekayasa dari kekotoran batin kita, itu adalah nimitta, gambaran dari karma kita yang sebenarnya akan berbuat baik atau berbuat buruk dalam mimpian pikiran tenang itu tidak takut. Karena baik atau buruk itu toh karma kita. Coba kalau kita mimpi buruk, walaupun itu belum tentu benar, kita sudah takut. Mimpi buruk takut, belum tentu buruk, lebih takut lagi. Apalagi kalau buruk itu benar terjadi. Jadi untuk mengatasi supaya tidak mimpi tidur, itu sebenarnya paritanya juga ada dalam parita biru itu. Halaman 99, namanya itu, judulnya itu Abhaya Parita. Ya Junini
Pamitan Awam Manggalaja Yoja Manabu Sadu Nasa Sadu dan selanjutnya terus dibaca, nanti akan menjadi sarana pikiran kita itu tenang. Pikiran tenang, yang semula takut, yang semula mimpi, pikiran tenang itu membawa tidurnya nyenyak. Bagi umat Buddha sebenarnya buat apa sih kita harus takut? Nah, kita harus mempunyai pemahaman itu. Takut dengan apa? Nanti kalau ada makhluk halus yang datang gimana? Bu, Bapak, kalau kita tidak mempunyai karma buruk, makhluk halus datang, makhluk jahat yang datang, itu nggak jadi jahat dengan kita. Walaupun dia tuh makhluk jahat, tukang makan orang, tukang makan apa, itu jahatnya luar biasa. Kita tidak mempunyai karma buruk. Walaupun dia datang kepada kita, nggak akan ganggu kita, karena kita nggak ada karma buruk. Oh, dagingnya nggak bagus ini, nah dia nggak mau. Seolah-olah kayak begitu, dia kata itu. Padahal itu karma baik kita yang bekerja, dia nggak mau ganggu kita. Oleh karena karma baik kita itu lebih, nggak diganggu, malah mau dikasih nomor lebih. Nah,